Ya saya lupa kasih tahu itu. Oke, sudah. Selamat pagi teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari ya. Balik lagi bareng Susan di Spada. Dan hari ini topik pembahasan kita ya teman Pro 2, pemberantasan narkoba di Papua Barat. Kita bicara soal benteng pertahanan generasi muda di tanah Papua Barat. Kita tahu narkoba itu ancaman nyata yang bisa merusak mimpi siapa saja tanpa pandang bulu teman Pro 2. Nah, untuk membahas tuntas hal itu di studio sudah hadir narasumber yang luar biasa hebat teman berdua. Beliau adalah sosok yang berada di garis depan dalam misi pemberantasan barang haram di wilayah Papua Barat. Nah, langsung saja kita sapa teman berdua, Kombes Pol Muhammad Saki, Kepala Bidang Pemberantasan dan juga Intelijen BNN Provinsi Papua Barat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya Bapak. Iya. Pastinya sehat, semangat ya untuk menjalani hari ini. Kalau kita di BNN ada kata-kata penyemangat setiap pagi. Apa itu Bapak? War on drug for humanity. Huha. Ya. Harus semangat. Semangat iya. pagi. Semangat. Jadi kita semangat untuk memberantas narkoba. Memberantas narkoba, ya. Pemberantas narkoba tuh harus ya Bapak, harus kita terbebas dari narkoba. Nah Bapak, selamat pagi dan menurut Bapak nih, terima kasih lagi telah hadir di Spada Bapak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana sih situasi dan tren penyalahgunaan narkoba di Papua Barat saat ini? Iya. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Papua Barat ya. Iya Bapak. Dan alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan sama rekan untuk hadir di studio ini. Jadi kami sampaikan bahwa keberadaan BNN Papua Barat termasuk beberapa stakeholder di Papua Barat, mungkin ada dari Direktorat Narkoba Polda, Polres ya. Jadi saat ini di Papua Barat ya, khususnya untuk di 2025 kemarin memang tren kenaikan dari tahun sebelumnya untuk penggunaan narkotika itu ada sedikit naik lah Mbak gitu ya. Agak sedikit naik. Iya, agak ada naik.
jenis narkoba apa saja yang paling banyak Bapak Ya. beredar di Papua Barat ini? Ya. Untuk 2025 kemarin, ini di terakhir Desember. Jadi memang untuk di Papua Barat, Papua Barat Daya yang masih banyak ditemukan ya, Iya, pengguna itu masih di narkotika jenis ganja. ganja. Itu sangat banyak ya Pak? Ya, untuk jenis yang lain seperti sabu ada juga ada. Kalau sabu tahun ini ada 4 kasus yang kita tangani. Kasus. Kalau yang selainnya itu ganja. Itu apa sih kelompok mana yang paling rentan dan jadi sasaran untuk barang haram itu diedarkan Bapak? Oh ya, memang ya sekarang kita prihatin Mbak ya. Iya. Kita khususnya di Papua Barat ya prihatin karena sudah menyasar anak-anak ke anak usia sekolah. Anak usia sekolah. SMP, SMA, SMK itu sudah, makanya kita di BNN kita gencar dengan di BNN Papua Barat ini kita ada P2M, bidang P2M pencegahan dan pemberantasan dan mereka lah yang akan selalu rutin turun karena kita lihat trennya ini kok ini sudah mulai masuk ke anak-anak ya. Itu faktor apa saja tuh Bapak yang menyebabkan sampai anak-anak juga, maksudnya sasarannya anak-anak? Ya, jadi begini Mbak, para yang kita kualifikasi dulu ya, kita masukkan dia kelompok memang dia tujuannya memang untuk mengedarkan barang itu. Iya. Kalau kita lihat siklusnya di sini itu memang menyasar anak-anak yang gampang terpengaruh. Iya. Jadi, terus gampang diiming-iming bahwa seperti inilah kalau kamu pakai, gitu kan. Awalnya mungkin dikasih gratis, Iya. gitu, dikasih cuma-cuma lah karena pertemanan gitu. Nah, terus dari pertemanan itu akhirnya berlanjut, akhirnya si anak ini ketagihan, akhirnya dia akan mengupayakan untuk dapat duit untuk membeli itu. Ya. Berarti faktor kontrol keluarga. Ya. Kalau kontrol keluarga, kita di bulan lalu sudah ada kerjasama dengan Pemda ya di pemberdayaan masyarakat perempuan dan anak. Kami mengumpulkan beberapa orang tua yang rentan anak-anaknya itu. Jadi memang kalau dalam hal narkotika ini Mbak, benteng pertama itu dari keluarga. Iya. Karena memang beberapa yang kita asesmen setelah kegiatan di sekolah-sekolah itu kita asesmen di rehab kita ada di sini juga. Memang paling banyak dari sekian anak itu orang tuanya seperti tidak mempedulikan dia gitu. Iya. Jadi anaknya mau kemana orang tua nggak nyari sampai malam sampai jam berapa nggak dicari. Jadi kebebasan yang diberikan. Iya. Jadi memang seperti apapun kerja BNN, Polda atau petugas-petugas yang lain, kalau tidak dibantu dari pihak keluarga dalam lingkungan keluarga terdekat, keluarga, lingkungan tempat tinggal, berat, nggak bisa, berat. Strategi apa yang BNN terapkan Bapak untuk Papua Barat ini dalam memutuskan jaringan peredaran narkoba? Iya. Kalau strategi, jadi mungkin saya infokan sedikit ya tentang BNN. Iya Bapak. Di BNN kita ini, di situ kan ada 3 bidang untuk kegiatan yang memang bersentuhan langsung dengan pemberantasan narkotika. Di situ ada bidang pemberantasan dan intelijen yang kami sekarang diberikan kepercayaan pimpinan di situ. Di situ ada bidang P2M namanya. P2M. Jadi memang di bidang itu memang bertugas memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan kepada semua orang, kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, sekolah, kampus gitu. Ya kita tidak akan berhenti untuk memberikan edukasi. Bahwa narkotika seperti ini loh bahayanya ini di P2M. Nah, di yang ketiga ada bidang rehabilitasi. Jadi di BNN itu Mbak, masyarakat atau pengguna yang betul-betul mau sembuh, silakan datang di BNN. Itu kita akan rehab dia, obati dia, asesmen dia, dan itu gratis. Gratis. Iya. Tapi kan Pak,
biasanya yang pengguna itu sulit sekali untuk rehabilitasi. Ya, karena begini Pak, mereka ya mungkin mereka masih ada pemikiran bahwa aduh ini saya pasti di apa gitu, dipidanakan nggak di mana gitu ya. Padahal kita komitmen bahwa pengguna yang memang betul-betul mau sembuh, Iya. makanya dukungan keluarga, silakan antar ke BNN, kita akan obatin dan kita tidak akan proses dia di Ranah hukum. ranah hukum. Nah, kecuali pada saat kita operasi atau ada kita dalam hal kegiatan di lapangan dia tertangkap dan dia mungkin urin positif, barang buktinya lebih dari surat edaran Mahkamah Agung yang diatur bahwa sekian gram ini bagaimana kan? Kalau ditangkap situ ya berarti kita berproses hukum. Kalau itu pun sekarang dia undang-undang yang KUHP yang baru, selama di asesmen itu bahwa yang bersangkutan tidak terlibat masuk jaringan, Iya. dan memang betul-betul dia hanya pengguna. Kalau di pasal yang undang-undang kemarin di pasal 127 betul-betul dia pengguna, kita bisa ajukan, penyidik bisa mengajukan asesmen. Atau pada saat tingkat di kejaksaan pun pihak kejaksaan bisa menilai bahwa ini betul-betul dia pemakai, tidak terlibat dari jual beli atau kurir atau jaringan. Dia bisa diselesaikan secara RG. Jadi itu maksudnya restoratif justice. Dia betul-betul dia dihukum tapi diobatin, direhab ya. Oh gitu bisa ya Bisa. Bapak? Kalau sendiri ke sana juga bisa Bapak? Bisa banget. Kita WA aja, kita jemput dah. Bisa di sana kan, bisa sistemnya kalau memang dia sudah butuh penanganan betul-betul secara ini, kita ada tempat di BNN itu, ada di Makassar ada, kalau di Papua ini wilayah Papua belum ada. Itu rumah memang rehab, balai rehab. Sama di Lido. Tapi kalau pada saat di asesmen, ini betul-betul masih bisa secara klinis, secara kesehatan, itu bisa rawat jalan saja. Rawat jalan. Ya. Ternyata diberi kemudahan juga ya Bapak. Tapi biasanya kalau kita yang menggunakan sudah takut, Ya. terus nggak mau pergi, tapi dia jadi kecanduan, itu gimana Bapak? Ya makanya gini Mbak, penanganan narkotika itu kan begini, setelah dia berlarut-larut tidak segera ditanganin, dia akan tergantung. Jadi kalau kondisinya memang memprihatinkan, karena narkotika itu dia tidak pada saat itu dia butuh waktu berproses. Setelah dia memang betul-betul tidak berhenti, dia akan jadi kayak seperti inilah. Mungkin Mbak sering lihat film itu, kalau dia pengguna yang sudah keras banget itu dia seperti orang gila dah. Itu banyak di balai rehab kita yang memang ditangani bertahun-tahun. Memang harus sabar ditanganinya. Tapi kan saya berharap di Papua Barat ini udahlah jauhi barang seperti itulah ya. Karena say no to drugs. Iya. Bapak, bagaimana pola masuk dan juga jalur peredaran narkoba di wilayah Papua Barat, dan tantangannya di lapangan yang paling berat Bapak, yang sering Bapak hadapi? Jadi kita semua mengetahui bahwa wilayah kita ini memang wilayah yang sangat begitu luas ya. Dia dengan kondisi Papua geografisnya yang jadi memang butuh tantangan. Kalau yang kita pelajari sudah tangani di tahun kemarin, khusus di wilayah kita Manokwari ini ya, kalau dia berupa barang ganja, narkotika jenis daun yang ganja itu, jalurnya itu lewat pelabuhan. Ya, pelabuhan dari Jayapura masuk ke Manokwari, atau dari Jayapura Manokwari masuk ke Sorong. Kalau ini daun. Ya. Daun itu karena memang untuk di wilayah Papua ini adanya dari batasan dari PNG sana. Jadi memang berapa kasus ini yang kita tangani, semua itu kita di kapal laut Pelni, ini pelabuhan bawah. Ada juga yang pakai kapal itu namanya itu, yang lebih kecil dari Pelni, apa namanya itu? Sabuk Nusantara. Iya, sabuk itu ya. Kapal perintis. Nah, jadi polanya kita sudah baca. Kalau untuk lewat darat itu
yang kemarin itu setelah barang dari Manokwari sudah nyampe, baru disebar lagi ke kabupaten, baru lewat darat kita dapat. Tuh. Nah, pola yang kedua, kalau jenisnya sabu, kristal, itu ada yang dari Surabaya, ada dari wilayah Sulawesi Selatan, ada itu. Jadi pola pengirimannya lewat paket. Nah, mungkin jasa pengiriman, jasa pengiriman itu polanya untuk di wilayah kita ya. Tapi memang untuk sementara yang anggota kita kan di lapangan terus memantau ya, memang masih banyakkan dari arah sana masih jenis daun yang ada di Papua Barat. Nah, untuk kendalanya memang sampai saat ini secara kendala yang itu belum, tapi kita memang karena ya mohon maaf kita di BNN kan personilnya terbatas. Jadi untuk apalagi buat wilayah kita masih dua nih, Papua Barat, Papua Barat Daya. Jadi kita betul-betul bagaimana anak-anak anggota kita di lapangan itu bersinergi dengan instansi yang lain, kawan-kawan yang kita kan ada Polda, ada Polres, ada Polsek yang kita saling backup dengan TNI, dengan beberapa rekan dari mungkin bea cukai bisa gitu. Berarti ya Bapak, sejauh mana peran intelijen nih dalam mendeteksi dini dan mengungkap jaringan narkoba lintas daerah? Ya, kalau di bidang kita memang karena membidangi intelijen, jadi intelijen itu kan dia bertugas untuk mendeteksi awal. Deteksi awal. Iya, jadi kawan-kawan itu kan diberikan kemampuan mungkin melalui IT, melalui komunikasi dengan atau orang-orang yang kita bisa gunakan di jaringan itu, karena kalau tidak punya kemampuan seperti itu berat untuk mengungkap, karena itu narkotika itulah yang paling berat diungkap. Memang kita butuh waktu untuk mendeteksi barang itu masuk. Anggaplah barang itu masuk. Setelah barang itu masuk kan terpecah-pecah lagi, dia akan sebar lagi dengan menggunakan orang lain lagi. Jadi anggaplah kita fokus ke orang yang A tadi, ternyata barang itu ke orang B, gitu. Jadi hilang lagi. Berarti kita lost kontak, memang kita sudah tidak aktif, jadi kita tidak bisa lacak lagi. Nah, mohon maaf, contoh kemarin kita dapat info dari Jayapura, gitu, dari tetangga Jayapura, bahwa akan ada pengiriman gajah. Nah, jadi anggota kita berangkat, jadi intelijen kita berangkat dari sini ke Sorong. Ternyata sampai Sorong barang kita dapat lewat jasa pengiriman tuh. Nah, tapi mungkin karena udah kebocor atau apa, jadi nggak bisa nangkep orangnya. Orangnya udah hilang, sudah nggak bisa terlacak lagi ya. Jadi banyaklah polanya, karena pemain-pemain di narkotika itu canggih lah Mbak, itu canggih benar. Jadi butuh kemampuan yang ekstra Bapak. Jadi orang-orang itu, jadi petugas di BNN diberikan kemampuan untuk itu, tapi mereka pun harus kalau bisa beradaptasi ya Bapak. Jadi kapan lengah petugasnya, barang pasti masuk. Ya, barang masuk, dan kami sudah pernah berbincang-bincang dengan Papua Barat ini, pasar yang sangat kami lihat yang sangat potensi untuk masuk barang itu, karena kondisi alam yang begitu untuk kondisi geografis terus yang menantang. Masyarakat sini mungkin masih gampang itu, mungkin pemuda anak-anak muda masih itu. Jadi saya lihat ini gampang, kayaknya Manokwari ini bisa, kalau kita tidak betul-betul bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang ada di Papua Barat, kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan itu mungkin, mohon maaf kalau kita betul-betul hanya tidak peduli dengan narkotika ini, berbahaya nantinya. Itu dia teman Pro 2. Jadi jangan coba-coba barang haram ini karena sangat berbahaya. Nah, kita masih akan kupas lebih lanjut perannya BNN Papua Barat ya teman Pro 2. Jadi tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari setelah yang satu ini. Oke Bapak, sedikit lagi Bapak tetap tahu. 1 menit ya? Udah nyampe 1 menit jedanya? Ini Jedanya aktif lagi? Iya, sudah nggak aktif Bapak. Boleh.
jeda tiket. Hmm? Saya jadi grogi. Aku pengen tanya Bapak tapi rasanya nggak Tanyalah. grogi. Jadi kehilangan Bisa kata-kata. keluar bentar, bisa keluar bentar. Boleh Pak. Nanti boleh balik. Oke, tinggal apa aja. Kayak saya pernah lihat kakak di mana gitu. Saya. Gini. Saya. Kakak biasa apa? Ngambil sampel di RSUD enggak? Oh, berarti bukan. Sebenarnya saya dengan Bapak Barat. Oke, 0124. Kayaknya minyak habis deh.
Iya, nggak apa-apa Pak. Lanjut aja. Nggak, ngobrol dulu. Iya. Ya balik lagi bareng Susan ya teman Pro 2, dan kita juga masih bareng Kombes Pol Saki ya di pagi ini teman Pro 2. Kita bakalan bahas lagi ya tentang narkoba ini teman Pro 2. Nah, Bapak, bagaimana sinergi dari BNN Papua Barat dengan Polri, TNI, pemerintah daerah serta instansi terkait dalam upaya pemberantasan narkoba? Iya. Betul, Mbak. Jadi kita kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang tahun 2009 tentang pemberantasan narkotika ya. Iya. Sejalan dengan Astacita Bapak Presiden. Di poin 7 itu memang kita di nomor poin ke-7 itu ada pemberantasan narkotika di situ. Iya, Bapak. Jadi memang dalam hal pemberantasan narkotika ini, selain lembaga yang ditunjuk itu BNN, kita berkolaborasi, bekerja sama dengan stakeholder, dengan Polri, Iya. dengan pemerintah daerah, ya. Jadi kita harus satu bersama-sama sehingga dalam pemberantasan, pencegahan narkotika itu bisa lebih tepat sasaran gitu. Ya, gitu. Bapak, kira-kira nih capaian Polri dalam penangkapan atau pengungkapan kasus yang menonjol ya, yang bisa Bapak bagikan ke teman-teman Pro 2 nih sebagai bentuk transparansi dan juga edukasi. Ya. Jadi dalam penanganan kasus-kasus yang kita tangani ya, khususnya untuk narkotika di wilayah Papua Barat, kita ke belakang sedikit di tahun 2025 kemarin ya. Memang karena terbagi kita wilayah, karena tadi saya sampaikan bahwa wilayah kita khusus BNN ya, wilayah kita itu masih di Papua Barat dan Barat Daya. Ya. Jadi kalau kasus yang kita dapatkan di wilayah Sorong sana, berarti kita koordinasinya di kejaksaan di sana. Ya. Persidangannya sampai vonis kemarin terakhir yang sidang itu kita kemarin dapatkan sekitar berapa 30 kilo ya, itu vonis sampai 15 tahun. Iya, iya karena apalagi ini indikasi ada jaringan. Orang-orang ini yang kita harus putuskan mata rantainya, termasuk yang di Papua Barat. Di Papua Barat kemarin alhamdulillah kita sudah, yang lain sudah beberapa yang divonis oleh pengadilan, dan mungkin masih ada 2 ini yang masih berproses di persidangan. Jadi kita memang berharap, dan mungkin bukan hanya BNN ya, masyarakat pun mungkin berharap bahwa semua yang terlibat jaringan itu, pengendara itu harus dihukum dengan seberat-beratnya, Pak, supaya dia jerah gitu. Harus ada efek jerah. Efek jerah, karena bagaimana kalau dia diberikan hanya hukuman yang ringan, dia keluar pasti akan ulang lagi, karena di situ banyak mereka mendapat keuntungan yang besar. Di sisi ekonomi juga. Di sisi ekonomi, karena
pekerjaan itu dia hanya butuh keberanian untuk belanja barang itu di daerah lain terus memasukkan ke wilayah kita, dia dapat duit. Membawa barang itu untuk nyampe ke wilayah kita itu sudah dapat duit. Belum kalau barang ini udah terjual lagi kemana-mana kan. Gitu. Jadi memang kita berharap ini orang-orang kita harus hukum. Gimana caranya kita berkolaborasi, orang-orang ini kita putus mata rantainya. Iya, begitu. Bapak, selain penindakan nih, upaya pencegahan apa yang dilakukan BNN Papua Barat, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga generasi muda? Iya. Nah, kalau itu udah kita lihat memang sangat BNN sangat intens ya, udah betul-betul secara memanfaatkan semua sumber daya yang ada di BNN untuk melakukan itu. Kalau yang jadwal sudah yang kita rencanakan beberapa sekolah kemarin itu mulai dari SMP, SMA, SMK itu kita coba karena kita pikir inilah generasi Papua Barat. Kalau penerus kita nantinya kalau ini terkontaminasi juga ini berbahaya. Makanya kita mulai dari yang situ tuh. Kalau di sekolah-sekolah itu kita kemarin terakhir SMA 1 minggu kemarin. Itu kita hampir kurang lebih 500 orang kita tes urin. Itu permintaan sekolah juga. Jadi kita masuk kita ada indikasi pengguna, dia mungkin negatif apa positif urinnya, kita langsung rehab dia. Diberikan edukasi di situ, kita rehab jalan dia, sembuh kita kembalikan lagi ke sekolahnya. Gitu. Program Bapak itu bisa atas permintaan orang, maksudnya untuk datang cek urin? Ya, bisa. Dari lembaga-lembaga beberapa yang meminta ke BNN untuk melaksanakan kegiatan itu, ada edukasi, ada pelatihan, ada semacam kita kumpul kolaborasi ya. Sebenarnya di mana saja bisa kita ketemu di warkop ngobrol-ngobrol, memberikan pencerahan lah, iya, supaya karena barang seperti ini memang harus rutin terus kita laksanakan. Kita secara masif betul karena mohon maaf kita daerah yang tadi saya sampaikan, daerah ini kalau enggak ini bisa jadi besar nanti ya. Jadi harus dicegah. Jadi kalau kita juga kayak dengan RRI, dengan media lain, online, media-media yang kita berharap informasi ini bisa semua kalangan semua masyarakat yang di Papua Barat bisa mengetahui bahwa ternyata narkotika seperti ini bahayanya. Ternyata narkotika seperti ini polanya masuk ke dalam masyarakat gitu. Berarti penyuluhan-penyuluhan juga diberikan kalau misalkan ada organisasi yang mau kerjasama dengan BNN atau ini untuk penyuluhan pasti didatangi. Kami datang karena terakhir pun dari teman kita, dari rekan dari BNN sampai ke kabupaten, ke Bintuni, ke Wasior itu ya, Wondama sorry. Wondama juga itu sama ya. Itu jadi karena memang yang pertama kendala memang BNN kita ini hanya adanya di Papua Barat, BNN provinsi. Kalau di provinsi lain yang di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera itu di kabupaten sudah terbentuk juga BNN kabupaten. Cuma di Papua Barat itu belum. Kendalanya apa, Bapak? Ya kendalanya kan gini, masing-masing pemerintah daerah punya peraturan daerah sendiri. Itu karena kalau memang seperti Manokwari, contohnya Manokwari. Pemerintah daerah bisa ngajuin minta untuk dibentuk itu ada membuat usulan ke pusat, mungkin ke Menpan atau ke BNN RI supaya akan dibentuk. Jadi mungkin berarti tanpa usulan dari pemerintah daerah tidak bisa. Ya karena ini BNN kan lembaga yang langsung di bawah presiden. Jadi untuk membentuk suatu badan atau badan narkotika kabupaten atau kota itu koordinasinya seperti itu. Karena kan butuh prasarana, infrastruktur, terus sumber daya manusia, gitu kan. Butuh seperti SDM-nya kan butuh pelatihan yang betul-betul anggota yang akan ditempatkan di situ mengerti kondisi. Dan kami sebenarnya berharap juga kalau memang dibentuk di satu kabupaten di wilayah Papua Barat, kalau perlu putra-putra yang di situ karena lebih tahu karakter wilayah, karakter masyarakat, bagaimana dia
membaur gitu kan, mungkin untuk dari segi bahasa atau secara adat gitu kan, jadi lebih bagus lah, lebih lebih cepat. iya, lebih cepat Iya. gitu. Ya Pak, bagaimana nih kalau peran apa yang paling dibutuhkan dari masyarakat Papua Barat dalam membantu memerangi narkoba? Ya, sebenarnya tadi saya sampaikan Mbak, ya, saya ulang lagi bahwa Iya. BNN tidak akan mampu kalau sendiri. Iya. Saya yakin dan saya jamin tidak akan mampu kalau sendiri. Kalau kita bersatu, Iya. apalagi dukungan masyarakat, Itu kalau sangat dibutuhkan. kalau pemerintah kan sudah yakin kita akan sama-sama pemerintah, terus lembaga-lembaga yang ada itu. Apalagi kalau masyarakat yang terkecil, kan tadi saya sampaikan, orang Ya, tua orang atau tua, lingkungan, lingkungan. iya keluarga itu ikut kita sama-sama, wah. Saya yakin tidak akan ada lagi narkotika di Papua Barat. Tapi biasanya masyarakat ingin terlibat, tapi mereka takut nih Bapak. Bagaimana mekanisme untuk dong bisa laporkan jika dong tahu ada indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungan? Iya, betul Mbak. Memang karena ini narkotika rawan. Biasa mungkin masyarakat tahu, oh ada di wilayahnya dia. Ada orang yang memang kerjanya kok aneh itu, dia malam keluar atau sering rumahnya rame, anak-anak muda terus hilang lagi. Nah itu. Sebenarnya kalau di BNN kami jamin si pelapor itu kalau memang memberikan informasi kepada kita jamin tidak akan pokoknya aman, jamin lah kita aman. Yang bersangkutan aman. Nah, berikan informasi ke kita akan eksekusi di lapangan. Gitu. Kita akan datang, pokoknya kasih info ke kita, ke BNN, atau kalau yang mungkin lewat telepon bisa, lewat WA bisa, kita siapkan. Ada nomor khusus? Ada untuk nomor laporannya? khusus, ya, nomor khususnya ada. Jadi betul-betul masyarakat itu kita harapkan ya, bersama bahwa ayo kita sama-sama ini berantas narkotika ini. Mau seperti cara apapun, kita akan ini supaya barang-barang itu jangan masuk di wilayah kita. Iya. Jadi Bapak. apalagi di Papua Papua Barat ini yang tadi kita sampaikan bahwa banyak pintu masuk celahnya di sini. Barang itu banyak pintunya untuk masuk. Pelabuhan-pelabuhan kecil, mungkin bandara-bandara kecil, banyak masuknya dan bisa tidak terdeteksi kalau hanya mengandalkan petugas-petugas yang ada. Karena itu wilayah yang sangat luas, orang-orang si pengedar itu juga canggih-canggih juga kan. Iya. Ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan di Papua Barat ini dengan kerjasama yang baik dari kami sebenarnya sangat di sini kan adatnya masih kental Mbak. Iya betul. Adat dari tetua-tetua adat itu kita sangat berharap beliau-beliau itu memberikan juga di wilayahnya. Iya. Karena seperti di Manokwari kan kita sudah datakan wilayah-wilayah yang rawan itu ada di sini. Cuma memang kami belum tahu dari sebenarnya kalau adat yang masuk saya kira yakin itu bisa berhenti barang itu. Cuma karena kita mendeteksi awal anggaplah di kampung ini atau di distrik ini ada. Cuma untuk petugas itu kan tidak memahami karakter di dalam kampung itu. Iya. Berarti harus ada kerjasama dari masyarakat Iya. atau mungkin ada yang ingin jadi relawan begitu apa? Kita sudah ada relawannya itu sudah ada di Papua Barat, kita sudah bentuk, sudah ada. Jadi komunitas, iya komunitas sudah ada kalangan mahasiswa ada, tokoh pemuda ada, tokoh agama ada sudah. Jadi kalau kita ada kegiatan, beliau-beliau itu kita hadirkan dan memberikan masukan seperti apa yang mereka dapatkan di wilayahnya. Jadi di BNN itu mendapatkan info lebih banyak, lebih bagus. Jadi kita bisa memetakan lagi, merencanakan seperti apa di wilayah ini dengan masukan dari tokoh masyarakat di sana seperti ini jalannya. Jadi banyak yang berhasil kita tangani kasus-kasus itu dari informasi dari masyarakat itu. Oh jadi masyarakat ini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya, harus berani melapor. Berani karena kalau beliau-beliaunya itu berani, berarti kan barang itu tidak akan masuk. Apalagi di sini banyak kegiatan ya di Papua Barat. Mungkin kemarin waktu mau Natalan, mau Tahun Baru, kita udah itu terus menyebar anggota kita karena kami yakin
dengan kegiatan seperti itu pasti barang kan masuk, Iya, kan? Ya, karena petugasnya fokus ke pengamanan hari Natal kemarin, fokus ke tahun baru, pasti para pengedar itu, wah ini kita akan enak ini mengedar karena petugasnya sibuk gitu. sibuk ke yang lain. Iya, yang lain. Iya betul Bapak. Nah Bapak, pesan Bapak nih untuk generasi muda Papua Barat nih agar dorang tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, ya, sebenarnya sama ya ke semua. Kita berharap pesan ke apalagi generasi muda nih Iya. yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Papua Barat kelak nantinya, termasuk di kabupaten kota. Ya. Jadi apalah istilah hidup kita itu anak-anak anak-anak muda ini, remaja-remaja itu istilah yang dengan hal-hal yang bermanfaat. Iya. Kenali karena narkotika ini kalau kita tidak mengerti dia akan masuk. Jadi kenali betul-betul Efeknya. dari narkotika itu. Kan banyak mungkin ini aman ini, mungkin dikasih sama orang kan awalnya. Oh enggak ada masalah, padahal karena tidak ada Coba pengetahuan. saja dulu. Coba aja dulu, gratis. Dia nggak tahu pada saat gratis awal itu kita akan tergantung. Iya. Nah, yang kedua, inilah cobalah kita berharap dari lingkungan keluarga yang terkecil ya, terkecil ibu bapak lebih fokus, lebih perhatian kepada anak-anaknya. Iya. Oke lah sibuk bekerja, sibuk dengan yang lain, tapi bagaimana caranya kalau apalagi anak-anak usia sekolah loh yang Mbak ya. Kalau sudah jam 8, jam 9, jam 10 malam tolong dicari. Iya. Iya. Kalau dibiarin ya orang tua berarti nggak peduli. Tapi kan Bapak di Indonesia kan fatherless, terus Iya. mamanya kerja. Betul, Mbak. Ada jam, ada saat di mana peran orang tua sangat dibutuhkan. Iya. Ya. Kalau mohon maaf kalau kita di Manokwari kita muter-muter jam 1, jam 12, jam 1 malam masih banyak anak-anak muda itu naik motor Iya, nongkrong. nongkrong. Kalau dipikir orang tuanya mana sih kok nggak dicari di jam-jam rawan untuk. Iya, betul. Nah, mohon maaf mungkin kalau nggak narkotika dia minum-minum mabuk-mabuk Iya. kan, atau kalau mau maaf di daerah kita ini sudah banyak menggunakan termasuk penggunaan anak-anak sekolah usia dini tuh lem-lem seperti itu ya, itu lem fok, lem apa, enggak apa-apa. Memang betul itu. Pernah kami sampaikan ke Bupati dulu bahwa sebaiknya diatur pembelian itu, penjualan seperti itu. Kalau dia datang ada yang belanja jangan tolong yang dikasih, kalau bisa ada perbuk itu. Iya. Karena kalau tidak awalnya narkotika dari situ. Karena efeknya sama. Iya. Itu efeknya sama, tapi mungkin dosisnya belum itu. Tapi kalau pada saat dia sudah meningkat, dia akan beralih ke barang-barang seperti Yang lainnya. ganja, narkotika, jenis sabu, dan termasuk penggunaan vape itu sudah, karena sekarang disinyalir, kita sudah ujikan ke lab juga, disinyalir ada unsurnya itu, ya itu ada kandungan narkotikanya. Ya. Jadi di bulan lalu kita juga sudah di beberapa tempat di kota Manokwari ini kita mengecek jangan sampai ada indikasi bahwa barang-barang ini yang cairannya itu mengandung zat-zatnya. Zat seperti itu. Zat narkotika. Jadi ya, yang ketiga anak-anak muda ya lebih bagus fokus untuk mengejar karir sekolah. Iya. Kalau banyak kegiatan ekstra di sekolah, mending itulah. Ikuti kegiatan yang positif. Iya positif positif, saja, ya, karena Bapak. mungkin dengan kegiatan itu dia akan terhindar dari pergaulan yang tidak jelas, yang merugikan lah. Jadi memang kata kuncinya peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal ini. Iya. Berarti kontrol peran orang tua untuk mengontrol anak-anak itu sangat penting. Dimulai dari keluarga dulu. Betul. Ya Bapak, baru bisa keluar. Iya, kalau di dalam keluarganya sudah aman itu, mungkin kegiatan ibadah rame-rame, kegiatan kalau perlu bisa ngobrol di meja makan pun enak sekali tuh. Maksudnya orang tua lah. Kalau sudah memang kan anak sekarang sudah dibekali handphone, udah mau izin keluar sampai pulang jam 9 ya, jam 10 kan lebih. Kalau nggak datang dicari lah anak-anak itu kan. Karena pergaulannya kita nggak, orang tua iya terkontrol. Apalagi di dunia yang serba waduh. AI dan segala macam. Dan gini Mbak juga, yang terakhir yang tadi lupa saya sampaikan, beli barang itu sudah kan online, ada juga online.
Oh, sudah bisa Bisa. jual online. Banyak yang sudah pesan barang itu lewat online. Kan untuk melacak online kan namanya ribuan online kan, kita nggak akan bisa untuk memastikan apa. Jadi anak-anak betul-betul kalau tidak ada, ya mohon maaf, dari mungkin dari agamanya kurang, orang tua nggak peduli, terus di kehidupannya itu ya pasti akan larinya ke seperti itu. Jadi butuh pendampingan ekstra ini Iya. Bapak. Jadi makanya kami di BNN memang menguatkan dari segi pencegahannya itu kita kuatkan, karena yang paling terhari itu ya di tempat kami di pemberantasan. Kalau memang sudah kita laksanakan di pencegahan, terus kita sudah di fungsi rehabilitasi kita sudah ini kan, tapi tetap masih ada pengguna, berarti kita ya apa boleh buat, kita harus berikan efek jerah. Harapan Bapak dan juga langkah ke depan apa yang ingin Bapak wujudkan di BNN Papua Barat untuk menciptakan Papua Barat bersih dari narkoba, Bapak? Ya, sebenarnya untuk seperti ini nih memang sesuatu yang orang bilang tidak mungkin, tetapi kalau kita betul-betul fokus, kita berniat bahwa memang Papua Barat ini harus jauh dari barang-barang itu, bebas dari narkotika, saya kira yakin saya mampu. Kita akan mampu. Dan yang selama kita bekerja sama, bersama-sama dengan semua instansi yang ada di Papua Barat ini, semua ada lembaga, adat, masyarakat, tokoh agama, gitu. Saya yakin Papua Barat ke depan akan lebih bersih dan bebas dari narkotika. Amin. Amin. Iya, Itu termasuk dari kemudian kami berharap karena RRI jangkauannya kan luas nih. Iya. Ya mudah-mudahan kita lebih intens untuk Melakukan ngobrol masalah ini, bahaya narkotika. Saya yakin lah pelan-pelan mungkin secara untuk menghilangkan mungkin belum, tapi minimal info-info seperti ini yang tentang narkotika, bahaya narkotika itu masyarakat yang jauh pun udah mengerti ya. Memang kalau perlu mereka lah yang akan lebih tegas terhadap orang-orang yang tidak jelas yang memasarkan barang-barang seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak. Teman Pro 2 itu ya, kita sudah mendengarkan dan menambah wawasan ya mengenai narkoba ini langsung dari Bapak Kombes Pol Muhammad Saiki. Teman Pro 2, kita sudah di akhir ya. Selamat dan Semon pamit nih undur diri dari ruang dengar kamu bersama Pak Kombes. Mohon izin dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Pastinya pemberantasan narkoba bukan cuma soal bahaya ya, tapi juga soal peran kita anak muda buat bilang tidak pada narkoba dan ya pada masa depan. Karena narkoba bukan cuma merusak diri sendiri, tapi juga bisa menghancurkan mimpi, keluarga dan juga lingkungan sekitar kita. Makanya teman Pro 2, jauhin narkoba, say no to drugs. Saya Susan dan Kompol Rizky. Ya Bapak, kita mau pamit. Sampai jumpa lagi. Iya, burung kasuari, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, Terima sampai kasih. jumpa teman Pro 2. Dadah, bye-bye. Dadah, terima kasih. Makasih Bapak. Oke, Oke, akhirnya. selesai lah.